Ini bukan orang seperti seseorang di antara kita sengaja mampir ke tempat zina atau ngerayu perempuan. Perempuannya yang minta lima-limanya. Zina gratis di sini. Plus lagi si tuannya bilang apa? Kalau kau zina dengan saya, maka apa saja yang kau minta saya kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat. Jadi, video ini akan dibicarakan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang kisah pemuda yang tampan, rupawan, bernasab yang baik, kemudian kaya raya, dan dia akan diajak berzina oleh wanita yang sangat cantik, kemudian lagi kaya raya, dan plus dikasih apa saja yang dia minta. Dan kisah ini sangat terkenal ya ketika di zaman dahulu ya ini. Apalagi ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita bandingkan di zaman sekarang, mungkin pemuda yang seperti ini ada, akan tetapi jarang-jarang ya. Karena ini adalah kisah yang sangat bagus untuk kaum pemuda ataupun orang yang sudah tua juga ya. Karena apa? Ini adalah kisah pemuda yang diajak berzina oleh wanita cantik lagi kaya raya, plus minta apa semua dikasih. Coba bayangkan ya teman-teman semuanya. Ada wanita cantik, kaya raya, kemudian mengajak kita untuk berzina. Apakah iman kita ini nggak goyah ya teman-teman semuanya ya? Mungkin kita bisa menolak ya kalau nggak berhadapan langsung, akan tetapi apabila sudah berhadapan langsung, syaitan itu akan membisikkan. Maka kisah ini sangat menarik sekali ya untuk kita pelajari hikmahnya kisah ini. Nah oke teman-teman semuanya, nggak usah lama-lama ya, kita akan mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah MA Hafidhullah Ta'ala tentang kisah-kisah yang sangat berharga ini. Nah, mari kita dengarkan. Kisah seorang anak muda di zaman tabi'in dulu. Anak muda ini terkenal dengan tampannya, postur tubuh yang kekar, ya, jalur nasabnya yang suci, kaya raya, dan soleh. Semua perempuan di wilayah Irak memuji-muji dia, diidolakan sudah. Yang perempuan yang salehah berharap jadi istrinya, perempuan yang fasikah, yang buruk imannya, ini berharap berzina dengan dia. Penawaran selalu datang ke anak muda ini, zina, zina gratis plus minta apa saja dikasih. Masya Allah ya, bayangkan ya, masih muda, ganteng, kaya raya, punya tubuh yang tegap ya, kemudian soleh lagi. Banyak wanita-wanita yang ingin berdampingan dengan pemuda ini, bahkan pemuda ini ditawarin lagi ya. Kalau kita cari di zaman sekarang, mungkin ada tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Oke, mari kita lanjut ya. Mau minta emas, mau minta kereta kencana, apa saja, yang penting mau berzina. Selalu dia tolak. Ringkas cerita, anak muda ini umurnya 20 tahun. 20 tahun. Ada satu istri pejabat pemerintahan pada saat itu, terkenal juga dengan kecantikannya, dengan postur tubuh yang tinggi, yang semampai, yang segala macam hal kelebihan. Semampai. Punya kelebihan, jalur nasabnya terkenal. Nikah sama seorang pejabat. Dia bilang sama teman-temannya, perempuan fasika ini bilang, saya akan taklukkan anak muda itu. Dia pasti berzina dengan saya. Kata teman-temannya, kalau kau bisa hebat, coba buktikan. Dia bilang, baiklah. Dia bilang sama dayang-dayangnya di rumah, ada 4 orang dayang-dayang pembantunya. Dia bilang, kalian tahu nggak si fulan? Kata si perempuan ini, kalian tahu nggak si fulan? Laki-laki ini dimaksud. Dayang-dayang bilang, iya, itu kami idolakan.
kalian mau berzina nggak sama dia? Maka spontan dayang-dayang ini orang fasikah semua ini. Oh tentu saja. Jangankan berzina, berdampingan aja sudah kami merasa sebuah prestasi, apalagi berzina. Kata majikannya, saya akan berzina dengan dia. Dan kalau saya berhasil, saya akan berikan kalian kesempatan berzina dengan dia. Tapi kalian harus dukung saya. Baik, apa yang kami harus lakukan? Kebetulan rumah anak muda ini Bapak Ibu sekalian, rumahnya dia dengan masjid, ngelewatin rumahnya si perempuan ini. Jadi 5 waktu sholat kalau ke masjid pasti lewat rumahnya orang ini, rumah pejabat ini. Perempuan fasikah ini menunggu, dalam kisah yang dikatakan suaminya sampai safar, tugas negara. Dia tahu kapan safar suaminya, dan zaman dulu teman-teman orang kalau safar itu bisa sampai 3 bulan. Karena memang nggak ada transportasi kayak kita sekarang, nggak ada pesawat, orang naik kuda. Bisa hidup, bisa mati gitu. Safarlah si pejabat ini keluar Irak pada saat itu bertugas negara. Ringkas cerita si perempuan ini mulai menjalankan tipu syaitannya. Dia bilang sama dayang-dayangnya, suami saya sudah safar semalam, sebentar kalau anak muda ini lewat, waktu itu kebetulan duhur, siang hari. Kalau perempuan laki-laki ini lewat, tahan dia. Jadi ini ya teman-teman semuanya, jadi perempuan ini adalah sudah bersuami, sudah berkeluarga. Akan tetapi perempuan ini berkhianat terhadap suaminya, yaitu selingkuh ya, karena suaminya itu pergi tugas negara ya. Nah, oke, mari kita simak ya, ini sangat menarik ya ini. Dan kalian keluar bilang, di dalam rumah kami sambil kalian menangis-nangis, tuan kami sedang sakarat, akan meninggal dunia, suaminya nggak ada laki-laki, tolonglah. Kalau dia masuk ke dalam rumah, jebak dia. Maka dayang-dayang bilang, baiklah, lewatlah si anak muda tokoh kita ini. Kemudian dayang-dayang ini keluar, tiba-tiba buka pintu, nangis-nangis, tuan saya di dalam lagi sakarat dan tolong bantulah. Anak laki-laki ini mungkin seperti orang di antara kita juga kalau tahu seperti ini, lillahi ta'ala dia masuk ingin membantu. Nah teman-teman semuanya, jadi perempuan ini licik ya. Dia mengarahkan pembantunya tadi itu untuk menjebak ya, untuk menjebak si pemuda yang tampan ini, agar mereka masuk ke dalam rumah yang perempuannya licik tadi itu ya, yang ingin mengajak pemuda ini berzina. Subhanallah ya. Ini adalah tipu daya syaitan seperti ini ya teman-teman semuanya ya. Oke, mari kita lanjutkan. Karena ini juga orang-orang pada tahu, orang lewat di situ. Begitu masuk ditutup pintu, kata dayang-dayang ini sama tuan rumahnya sekalian, kamu sekarang sudah terjebak dalam jebakan kami. Kamu harus berzina dengan kami. Kalau tidak, kami semua berlima akan teriak ke orang-orang kalau kau datang untuk menzinai kami. Kau akan Oh, jadi si perempuan ini tuh ya, yang licik itu menjebak, kemudian kalau tidak mau melayani zina, maka dia akan teriak. Wah, ini sangat licik ya teman-teman semuanya ya. Sungguh ini licik sekali ya. Tapi apa yang dilakukan oleh si pemuda tampan ini ya, ketika dia dijebak, kemudian diajak zina ya, apakah pemuda ini melayani ya, mau melayani perempuan yang licik ini? Oke, mari kita lanjutkan. Memperkosa kami. Jadi dijebak untuk berbuat zina. Ini bukan orang seperti seseorang di antara kita sengaja mampir ke tempat zina atau ngerayu perempuan. Perempuannya yang minta, lima-limanya. Zina gratis di sini. Plus lagi si tuannya bilang apa? Kalau kau zina dengan saya, maka apa saja yang kau minta saya kasih. Mau minta emas, mau minta kereta kencana, kalau kita sekarang mobil mewah, minta apa saja. Yang penting zina dengan saya. Plus kapan saja kau butuh zina, datang ke sini. Digodain dengan minyak wanginya, dengan penampilannya, dengan kata-katanya. Laki-lakinya anak muda selalu tegar. Dia mengatakan, hai fulana, bertakwalah kepada Allah. Allah maha melihat, Allah tahu nih. Kamu jangan bermaksiat kepada Allah dan jangan kau khianati suamimu. Berbahaya, hukuman Allah akan datang. Tidak mau terpengaruh. Perempuan ini sudah masuk di benaknya pikiran syaitan. Yang terakhir teman-teman sekalian, anak muda ini berdoa kepada Allah. Lihat di sini yang saksi bahasan bagaimana seseorang menjaga hubungan sama pencipta Allah. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku selalu menjaga kesucian kemaluanku agar aku tidak berzina, tidak melanggar hukummu ya Allah. Dan engkau menjadikan zina sebagai dosa besar. Sekarang aku dijebak untuk berzina, maka selamatkanlah aku dari jebakan syaitan ini. Allah punya cara teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah anak muda ini rasa mules tiba-tiba dalam kisah yang dikatakan. Jadi perutnya tidak enak, sakit, mau buang air besar. Lalu dia bilang sama perempuan ini, perut saya sakit, memang apa adanya, saya mau buang air. Kata si tuan rumahnya, itu kamar mandi WC di sana, kamu
silakan selesaikan hajat kamu, keluar tetap zina sama kami. Anak muda ini masuk ke WC sambil berpikir, dia sambil buang air, subhanallah, kisahnya begitu. Setelah buang air, muncul ide dia, sebagai pertolongan dari Allah, dia ambil kotorannya. Anak muda ini bersih sekali, wangi, bersih, orangnya gagah, tidak pernah begini, tapi tiba-tiba muncul idenya, dia ambil kotorannya sendiri, lalu digosok di bajunya. Masya Allah. Sedikit, tidak banyak. Jadi pemuda ini mules ya teman-teman semuanya. Dia berdoa kepada Allah ya agar diselamatkan dari jebakan syaitan itu. Kemudian perutnya mules, dan ini adalah pertolongan Allah ya teman-teman semuanya. Jadi dioleskanlah itu ya, yang BAB-nya itu dioleskan di bajunya. Masya Allah ya. Jika kita menjaga hubungan kita antara Sang Pencipta ya, Allah akan kasih jalan keluar. Masya Allah. Luar biasa pemuda ini. Oke, mari kita lanjutkan. Begitu dia keluar dari kamar mandi WC, si perempuan ini lihat, perempuan ini orang kaya, biasa bersih, biasa wangi. Lihat kotoran di badan. Kok kamu begini, jorok sekali kalau bahasa kita. Dia bilang, saya begini sekarang. Inilah saya. Maka tuannya bilang, tuan rumahnya bilang sama dayang-dayangnya, keluarkan laki-laki ini dari rumah saya, karena saya tidak pernah temukan laki-laki sejorok dia. Nggak mungkin saya mau berzina sama orang begini. Maka laki-laki tersebut keluar teman-teman sekalian. Begitu depan pintu orang ini, sujud syukur kepada Allah karena tidak jadi berzina. Bayangkan bagaimana seseorang kalau tahu Tuhannya, bisa, kalau tadi Nabi SAW dalam kondisi sakit, musibah sedang datang, bisa sabar. Dan pada saat itu puncaknya Allah akan datangkan pertolongan. Orang anak muda ini diajak berzina gratis, bisa dapat dengan menikmati mereka, dapat lagi hadiah-hadiah, bisa dia tinggalkan karena tahu bagaimana menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Alhamdulillah teman-teman semuanya ya. Ini adalah kisah yang sangat penting untuk kaum pemuda. Bayangkan ya teman-teman semuanya, dia itu tidak mendatangi perempuan ya, apalagi merayunya ya, seperti yang di zaman sekarang ini. Pemuda-pemuda, nggak semuanya ya, ini hanya sebagian kecil. Pemuda-pemuda mencari perempuan ya, mendatangi perempuan, pacaran, sampai melakukan perbuatan yang tidak patut dicontoh ya. Tapi si pemuda ini, dia udah tampan ya teman-teman ya, kemudian badannya itu kekar tegap, kaya raya, dan nasabnya bagus. Kemudian bajunya bersih, jadi pakaiannya itu rapi, soleh lagi. Bayangkan, perempuan mana yang gak tergiur dengan pemuda yang seperti ini? Jadi setiap perempuan melihat pemuda yang soleh ini, itu akan terpukau, ingin bersanding dengannya, ya ingin berzina ya, yang seperti perempuan fasik tadi ini. Bayangkan, si pemuda ini dijebak oleh perempuan tadi itu, ya, diajak zina. Perempuannya cantik, berharta lagi, punya kedudukan tinggi nasabnya. Kemudian kalau sudah berzina dengan perempuan tadi ya, dikasih lagi mungkin kalau zaman sekarang tuh mobil. Bayangkan ya teman-teman semuanya. Akan tetapi pemuda tampan ini dia langsung ingat kepada Allah. Tidak mau melakukan perbuatan yang keji. Dia minta berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari jebakan syaitan ini. Alhamdulillah pemuda ini mendapat pertolongan oleh Allah dengan kecerdasan pemuda ini mempunyai ide, yaitu mengotori bajunya dengan kotorannya sendiri. Ini adalah pertolongan dari Allah. Karena hubungan si pemuda ini dengan Sang Pencipta itu sangat dekat ya. Setiap ada musibah, setiap ada ujian, pemuda ini ingat kepada Allah, sehingga Allah akan ingat kepada hambanya. Kalau di zaman sekarang ya teman-teman semuanya, mungkin sedikit seperti yang pemuda ini ya, udah ganteng, kaya raya, badannya tegap, soleh, rapi lagi.
Nah, teman-teman semuanya, ini adalah kisah agar kita dapat mencontohi si pemuda ini ya, agar kita tidak mudah terjerumus dalam perbuatan zina. Zina ini adalah dosa besar ya, perbuatan yang sangat keji. Dan dosanya ini siksaannya sangat berat. Jadi pemuda ini adalah termasuk 7 orang golongan yang dapat naungan oleh Allah pada hari kiamat. Nah, mari kita akan bacakan hadisnya ya, teman-teman semuanya. Nah, jadi hadis yang dimaksudkan mendapat naungan di sini adalah naungan arsy Allah, yaitu sebagaimana yang dikuatkan riwayat oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yaitu yang pertama, imam yang adil, dan yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung kepada masjid, yaitu ke masjid. Dan yang keempat, 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Dan yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Lalu ia berkata, aku benar-benar takut pada Allah. Nah, ini yang kelima ini adalah seperti yang dikisahkan tadi Ustadz Dr. Khalid ya, tentang pemuda yang tampan, mempunyai kedudukan, dan kemudian soleh lagi, diajak perempuan untuk berzina. Dan perempuan ini juga bukan perempuan yang biasa ya, ini perempuan yang sangat kaya, cantik, punya kedudukan yang tinggi, minta apa saja dikasih, akan tetapi pemuda ini menolaknya, karena takut kepada Allah. Dan yang keenam, seseorang yang bersodakoh dengan satu sodakoh lalu ia menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Masya Allah, ini juga termasuk mendapatkan naungan dari Allah. Dan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan penjelasan kisah-kisah yang berfaedah dari Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Nah, semoga teman-teman semuanya kita selalu diberi jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan maksiat. Nah, oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.